Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-153 sampai 157. Ini membahas tentang pujian. Bagaimana kita jika dipuji seseorang. Nah, ini Ibnu Athaillah Al-Sakandari membahasnya tentang pujian terhadap kita. Yang pertama ke-153. An-nasu yamdahunaka lima yadunnuna fika. Manusia itu memuji kita karena dia menyangka kita suatu hal, menyangka kita kaya, menyangka kita berilmu, dan seterusnya. Fakun anta zaman linafsika lima ta'lamuhu minha. Maka bagaimana posisi kita? Kita seharusnya mencurigai nafsu kita, karena kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita itu banyak kekurangan, bukan kelebihan. Dan sebetulnya kita itu nggak punya apa-apa. Kita dinamakan pandai karena dipandaikan oleh Allah dan seterusnya. Lah itu, karena itu kita harus mencurigai diri kita sendiri. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan innan nafsal ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Semua nafsu kecenderungan diri kita itu senang hal yang tidak baik ataupun senang yang baik-baik, tapi di belakangnya sebetulnya tidak baik untuk menjerumuskan kita. Itu kecenderungan nafsu kita, maka kita harus mencurigai nafsu kita. Lah terus kalau mencurigai nafsu kita gimana? Jadi kita orientasinya harus pakai kolbu, pakai hati. Karena itu di dalam hadis disebutkan istafti nafsaka, mintalah fatwa pada istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hati kita, mintalah fatwa kepada hati kita. Hati ini disebut istilah lakin kan basyirah, penglihatan mata hati. Kalau yang mata ini penglihatan panca indera, dan dunia ini itu dibatasi akal dan panca indera. Lah alat deteksi yang paling tinggi itu mata kita itu jauh terdengar. Kemudian yang kedua telinga, pendengaran masih lebih hebat penglihatan mata daripada pendengaran. Baru selanjutnya penciuman dan seterusnya. Itulah semuanya keterbatasan kita. Jadi dunia kita sebetulnya dibatasi dari itu. Makanya kita beragama atau jalan menuju Allah itu yang bisa kita pakai kolbu, hati kita, itu fisiknya. Tapi di dalamnya, di baliknya itu ada rohani. Jadi di belakang sama sampai ke dalam itu pakai ruh, itu dimensi yang di atas akal kita, dimensi rohani.
Dan kita kalau pakai akal dan panca indera melihatnya keluar. Kalau melihat keluar semakin jauh dia ada batasan. Tetapi kalau kita melihat ke dalam, kolbu kita semakin dalam sampai inti kita itu ada batasannya, sampai mentok ada, tapi kalau keluar nggak ada. Jadi sebetulnya kita kalau melihat ke dalam itu malah tak terbatas, bisa melihat apa yang dibalik dunia ini secara tak terbatas. Kalau melihat secara dohir, orang lain mungkin melihat kita itu baik, tetapi kita yang lebih tahu melihat celah-celah kita, kejelekan-jelekan kita, maka kita fakun anta zaman li nafsika limata ta'limuhu minha. Karena kita harus mencurigai diri kita yang lebih tahu kejelekan-jelekan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabanna bifasada bima fazati minal adab. Jadi mereka suka untuk dipuji apa yang tidak ia lakukan. Nah, sebetulnya dunia ini kita tameng belaka, pembohong belaka. Jadi kebohongan kita tutupi, kepura-puraan saja sebetulnya dunia. Kepura-puraan kita tutupi dengan kecerdasan, kepintaran, dengan kekayaan, dengan jabatan. Padahal di belakangnya, nah, seakan kepura-puraan saja dunia ini, diri kita ini. Dan menginjak ke 154, al-mu'minu idza mutiha istahya minallahi ayasna alaihi biwasfin la yashaduhu min nafsihi. Seorang mukmin, seorang beriman itu tatkala dipuji, maka dia malu dari Allah untuk dipuji bahwa sifat baik-baik itu dalam dirinya. La yashaduhu min nafsihi, yang dia sendiri menyaksikan bahwasanya sifat-sifat yang baik itu sebetulnya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan muncul dari dirinya sendiri. Itu sifat orang mukmin. Kalau dipuji ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mencurigai diri kita itu sendiri. Tapi di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya kita kalau dipuji orang lain tapi melakukan sesuatu, asalkan kita tidak menginginkan untuk dipuji, ya nggak apa-apa. Jadi melihat pujian atau hinaan, sebetulnya kita harus melihat sama kedudukannya di hati kita. Jadi nggak sampai mempengaruhi diri kita sendiri. Kata Mutiara ke 155, ajhalun nasi mantaraka yakinama indahu lidhanni ma indan nas. Sebodoh-bodoh manusia yaitu orang yang meninggalkan keyakinan apa yang ada dalam dirinya, dan dia menyangka sesuatu yang ada di manusia lainnya. Al-yakinul ladzi indahu wa ilmuhu bis masawiyati wa masawihi wa khafaya uyubi wa ma intawat alaihi siraruhu minan naqais wa taksir.
Hati keyakinan yang ada dalam diri kita, yaitu kita melihat sesuatu yang samar dari kejelekan-kejelekan kita sendiri, rahasia-rahasia kita sendiri. Kita lebih mengetahui. Wadan nama indan nas wa ma yarona ala dhahirihi minal kamalat wan anwarit ta'at. Dan prasangka manusia lain yaitu berupa kesempurnaan, ketaatan. Orang lain melihat kita itu baik, sempurna, taat, dan seterusnya. Lah itu. Jadi orang bodoh itu yang melihat keluar dari dirinya. Jadi orang yang cerdas itu orang yang melihat apa celah-celah, cacat-cacat yang ada dalam dirinya, sehingga bisa mengevaluasi dirinya sendiri untuk memperbaikinya. Nah, itu kebanyakan orang kan sering mencela orang lain, tetapi lupa kesalahan dirinya. Nah, netizen itu senangnya mencaci maki. Kalau di medsos ada kesalahan sedikit, dicaci maki habis-habisan, tapi dia nggak tahu cacat dirinya sendiri. Dan kata mutiara yang ke-156, Iza atlaqas sana'u alaika walasta bi ahalin fa'asni alaihi bima huwa ahluhu. Tatkala diucapkan pujian terhadap engkau dan kamu tidak berhak untuk menyandang sebelah pujian itu, maka fasni alaihi bima huwa ahlu, maka pujilah dia yang lebih hak untuk mendapatkannya. Siapa yang berhak dipuji? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dipuji orang lain baik, maka kita puji alhamdulillah, kita puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah telah menutupi aib-aib kita untuk dilihat orang lain, yang sebetulnya kita lebih tahu cacat-cacat celah diri kita sendiri. Kalau kesalahan, cacat-cacat kita diperlihatkan orang lain, wah banyak sekali, maka Allah lebih menutupi celah-celah diri kita. Lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata mutiara yang 157, az-zuhadu idza mutihu inqabadu li syutim as-sana minal khalqi wal arifuna idza mutihu imbasatu li syutim dzalika minal mulki al-haqqa. Jadi orang yang zuhud itu tatkala dipuji, dia malah nggak suka. Karena apa? Dia mengetahui pujian-pujian mereka dari makhluk itu nggak berhak berada dalam dirinya. Dan orang ahli makrifat kala dipuji itu dia malah biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dia menyaksikan bahwa pujian-pujian itu sebetulnya pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ahli zuhud itu melihatnya pada dirinya sendiri, tetapi orang ahli makrifat selalu melihatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian itu sebetulnya dari Allah dan kepada Allah, bukan
dari orang lain untuk dirinya sendiri. Seperti itu penglihatan orang ahli ma'rifat. Idean saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.